Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu kembali dengan podcast Arpegata bersama saya, host dari Mapel IPA, Cahyanto Mukti, SSI, dan bersama narasumber kita Dr. Anda Retno Winarni, MPD. Untuk kali ini kita akan mengambil tema berkaitan dengan kurikulum Merdeka, yaitu di Mapel Ilmu Pengetahuan Alam. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang Pak. Jadi untuk hari ini kita akan mengulas berkaitan dengan kurikulum Merdeka, terutama di bidang kita yaitu mata pelajaran IPA. Sebenarnya apa yang menjadi hakikat dari pembelajaran IPA yang ada di sekolah menengah pertama? Oh iya, untuk hakikat pembelajaran IPA itu sebenarnya adalah IPA itu sendiri adalah ilmu yang pelajari tentang alam dan seisinya, kemudian gejala-gejala alam dan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Ya, itu. Ya. Kemudian kalau di jenjang SMP ketika hakikat IPA seperti itu, sebenarnya tujuan untuk pembelajaran IPA pada tingkatan SMP itu sampai seberapa jauh? Jadi tujuannya apa? Kemudian sejauh mana anak-anak untuk memahaminya? Ya, untuk tujuan dari pembelajaran IPA itu ada 3. Yang pertama adalah agar anak-anak memiliki pengetahuan tentang alam dan seisinya, juga gejala-gejalanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah anak-anak bisa memahami tentang keterampilan proses ilmiah. Dalam hal ini kalau di dalam IPA itu namanya metode ilmiah. Jadi mulai dari merumuskan masalah sampai menyimpulkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah nanti anak-anak diharapkan bisa memiliki sikap ilmiah, yaitu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di alam sekitar. Misalnya jika ada tanah longsor gitu Pak Cahyo, nanti bagaimana itu, kenapa, sebabnya apa gitu. Itu nanti penyelesaiannya bagaimana. Jadi misalkan harus menanam pohon agar tanah tidak longsor gitu ya. Jadi pohon tadi bisa menyerap air gitu. Itu salah satu contoh saja. Namun masalah-masalah di alam itu banyak sekali sebenarnya. Itu hanya salah satu contoh. Jadi sebenarnya untuk pengaplikasian di Mapel IPA itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sangat dekat dan anak-anak sebenarnya bisa mengamati dan mengalaminya secara langsung, seperti itu ya Bu ya? Iya, bisa mengamati secara langsung, kemudian selain bisa menyelesaikan masalah juga bisa menerapkan ilmu itu, misalkan memanfaatkan. Misalkan dalam pelajaran bioteknologi, jadi anak-anak itu nanti bisa membuat sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi manusia. Ya, misalkan membuat tempe, itu dari kedelai diberi mikroorganisme, kemudian nanti kalau menjadi tempe itu nilai gizinya itu menjadi lebih tinggi gitu ya. Itu salah satu saja, namun banyak sekali ya yang manfaatnya itu banyak sekali. Ya. Kemudian adakah untuk kendalanya ketika Ibu mengaplikasikan kurikulum Merdeka terutama di mata pelajaran IPA untuk selama ini Bu? Iya, kendalanya satu itu ya, yang pertama saya rasakan itu untuk waktu itu sepertinya kok kurang ya kalau 4 jam, karena kalau melihat materinya itu banyak sekali yang harus diajarkan. Namun kalau dalam kurikulum Merdeka itu kurikulum Merdeka itu
tidak harus selesai gitu ya. Iya, iya, Namun kok sebagai guru itu kok kalau tidak lengkap itu kok tidak enak ya Pak Cahyo. Maksudnya kok anak-anak itu seberapa dalam ilmunya yang harus didapatkan dari sekolah menengah pertama itu harusnya lengkap gitu. Ya, memang kalau dari saya sendiri memang seperti itu Bu ya, betul. Sama berkaitan dengan jam pembelajaran yang saya rasa untuk alokasi jamnya masih kurang. Kemudian berkaitan dengan kayaknya sarana juga ya. Kalau kita harus mengikuti apa yang ada di situ, saya kira juga masih banyak kekurangannya. Iya, betul. Ya. Kemudian untuk menanamkan konsep ini yang sulit ya, karena memang sekarang ada sistem zonasi dalam apa namanya? Iya, penerimaan. Penerimaan ya, itu juga untuk rata-rata kecerdasan murid atau kemampuan murid yang di bawah itu sangat apa namanya menyulitkan kita untuk menanamkan konsep IPA gitu ya. Konsep IPA itu sulit sekali. Anak-anak itu sekarang itu menyimpulkan saja Pak itu. Yang saya rasakan kemarin saya mengajar kelas 7 menggantikan Bu Erna itu anak-anak itu kebanyakan menyimpulkan itu salah lah ini loh. Ini yang harus diajarkan mulai dari kelas 7. Dari awal. Ya, dari awal gitu. Ya karena memang input kita yang sangat heterogen, jadi kita harus bisa mengetahui satu persatu siswa dengan kondisi. Kalau kita ambilnya 5 kelas berarti kita harus memahami sekitar 40 kali 5, hampir kali 5 kelas. Sekitar 200 siswa. Iya. Nah ini kalau dihubungkan dengan kurikulum Merdeka memang ada diferensiasi ya. Betul, itu betul. Mungkin anak-anak ada yang suka laporan apabila ini praktek ya. Itu betul. Ada yang membuat laporan secara tertulis, ada yang membuat laporan menggunakan video gitu ya. Gitu. Anak-anak sepertinya malah suka menggunakan video itu kalau laporan. Seperti kemarin saya proses penjernihan air itu anak-anak suka sekali. Jadi waktu membuat video terus diedit-edit itu terus dikumpulkan itu suka sekali daripada harus menulis yang banyak. Yeah. Kemudian di kalangan siswa pun kita juga sudah menjadi rahasia umum bahwa seperti ilmu pengetahuan alam, kemudian matematika itu menjadi momok bagi siswa. Yeah. Jadi, ketemu lagi dengan, kadang-kadang seperti itu. Ketemu lagi dengan mungkin ada trik gitu ya. Yang bisa saya ambil dari Bu Retno berkaitan bagaimana sih agar anak itu tidak takut terlebih dahulu dengan mata pelajaran IPA gitu. Jadi terkesan menyenangkan, kemudian enjoy seperti itu. Kalau yang saya alami itu agar anak-anak itu berani menjawab, itu saya tekankan. Tidak boleh takut dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru, tidak boleh. Jadi salah pun tidak apa-apa, karena belajar itu dari tidak bisa menjadi bisa, gitu. Jadi tidak perlu takut salah. Nanti kalau kalian salah yang betulkan adalah gurunya. Jadi tidak perlu takut gitu. Jadi anak-anak senang kalau saya beri ada yang mau menjawab gitu ya, ngacung gitu, tunjuk tangan gitu, saya tunjuk gitu, terus saya beri nilai bonus biasanya. Itu yang anak-anak itu rebutan seperti itu saya suka gitu Pak. Kalau biar anak-anak tidak takut dengan hitung-hitungan gitu. Gitu. Jadi anak-anak saya biasakan untuk mengeluarkan pendapat dengan
tidak perlu merasa takut salah itu. Betul. Jadi memang kadang-kadang anak itu ada memang beberapa yang pandai, tetapi ketika diminta ayo maju ke depan, nah dia enggak berani, istilahnya enggak pede. Nah, tapi ada yang pokoknya bisa enggak bisa saya maju. Ya. Mungkin memang ketika kita menjadi seorang guru, kita memberi feedback terhadap anak-anak itu, anak-anak sangat senang, merasa dihargai. Keberanian saya ini dihargai oleh Bapak Ibu guru, sehingga saya akan belajar menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu. Iya Pak Cahyo, betul gitu. Jadi kadang-kadang saya rewardnya itu adalah nilai plus gitu dari nilai yang sudah didapatkan saya tambahi gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang ya mungkin perlu juga ya rewardnya itu. Dan kalau dikasih permen atau diberi suatu hadiah yang juara satu, misalkan yang bonusnya banyak atau yang nilainya dalam bab ini paling bagus gitu, saya beri sesuatu, misalkan ya cuma makanan gitu, enggak terlalu mahal gitu, itu merangsang siswa untuk percaya diri untuk maju, ya enggak takut salah, biar dapat banyak bonusnya. Jadi ya memang bukan harganya ya Bu, tapi istilahnya itu dia merasa wah saya dihargai, apa yang menjadi jerih payah saya ketika saya belajar, mungkin seperti itu dari siswa kita. Kemudian mungkin ada istilahnya trik tertentu Bu untuk teman-teman guru yang lain berkaitan dengan tadi kita sudah bicara tentang bagaimana untuk mengatasi momoknya. Ya, IPA itu IPA itu bukan momok bagi siswa. Ini trik untuk memberi motivasi anak agar mampu melakukan literasi terhadap IPA, karena selama ini ketika saya melihat kondisi di lapangan itu ternyata literasi IPA anak-anak kita itu sangat kurang. Jadi pokoknya ketika dia mencari jawaban itu ya kalau sekarang ada yang paling mudah tanya Mbah Google. Nah, jadi dia tidak berliterasi dulu kemudian menganalisis. Mungkin ada trik tertentu yang bisa Bu Retno bagikan bagi saya dan teman-teman pendidik yang lainnya. Kalau pengalaman saya itu membagikan dengan kelompok Pak Cahyo. Pada saat mereka berkelompok, kemudian kita membagikan LKPD yang kita buat sedemikian rupa sehingga mereka harus, jadi mengharuskan membaca atau literasi dalam waktu yang kita tentukan. Nah itu mereka terpaksa harus membaca gitu. Itu trik saya agar mereka itu berliterasi, agar jangan membaca Google saja, namun membaca buku bisa, kemudian membaca referensi yang kita berikan itu bisa. Ya, jadi kalau enggak di situ soalnya tidak ada, sehingga mereka harus membaca seperti itu. Jadi triknya kita memberi tugas yang memang sudah kita rancang sendiri, kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu ya Bu ya. Ini saya tambahkan kemudian dalam ini ya, misalnya dalam praktek gitu ya, dalam praktek coba membuat rancangan sendiri ya tentang apa yang akan kamu lakukan. Nah itu mereka tentu saja akan membaca atau browsing bagaimana misalkan melakukan penjernihan air. Saya tidak menjelaskan, tapi mereka biar membaca sendiri dan membuat rancangan itu langsung dikumpulkan seperti itu. Besoknya dilakukan prakteknya, pertemuan berikutnya. Gitu.
Oke. Ya, terima kasih atas waktu yang kesempatan Bu Retno bisa hadir di podcast Aralpega ya. Semoga apa yang kita berikan tadi bisa menjadi motivasi, bisa menjadi istilahnya itu menyemangati kita untuk semakin mau belajar dan belajar. Dan semoga kita bisa menjalankan amanah kita sebagai guru yang baik, bisa mengajar dan mendidik, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Amin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri cukup sekian. Saya host Cahyanto Mukti bersama narasumber Dr. Anda Retno Winarni MPD. Sebelum saya akhiri mungkin ada kesan dan pesan yang bisa disampaikan Bu Retno di podcast ini. Saya sampai kelupaan tadi. Nambah lagi. Iya, sedikit, sedikit saja. 1 menit. Iya, untuk guru-guru junior saya, mungkin yang paling menarik dalam pembelajaran IPA itu sesungguhnya adalah ketika mereka praktek itu sewenangnya bukan main. Tolong pada saat pembelajaran itu pada setiap bab itu diberi praktek satu saja. Kalau misalkan tidak ada waktu, satu saja dalam setiap bab. Sehingga mereka juga akan mengetahui fakta. Tidak hanya teori, tapi faktanya ada. Seperti apa? Itu saja. Terima kasih Bu Retno. Jadi untuk pertemuan podcast kali ini, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.